Hal itu hanya mengikis segalanya, sampai suatu hari dia pergi dan kamu memegang ponselmu sambil bertanya-tanya kapan semuanya berubah. Jadi perhatikan baik-baik saat kita sampai di sana. Ini dia, nomor 7, ganggu lamunannya dengan kepastian fisik. Setiap wanita memiliki versi momen ini. Dia semakin terpuruk. Mungkin ini tentang pekerjaan. Mungkin ini tentang sesuatu yang dikatakan ibunya. Mungkin ini tentang komentar yang dibuat temannya 3 hari lalu yang telah ia analisis secara mendalam dengan ketelitian layaknya investigasi forensik. Otaknya membuka 17 tab sekaligus dan tak satu pun yang dimuat dengan benar. Yang biasanya dilakukan pria dalam situasi ini adalah mencoba memperbaikinya. Mereka mulai mencari solusi. Nah, sudahkah kamu mencoba berbicara dengan atasanmu? Mungkin lebih baik jangan membalas pesannya. Dan dari sudut pandang logika, itu sangat masuk akal. Masalah teridentifikasi, solusi ditawarkan, kasus selesai. Tapi inilah yang sebenarnya dia inginkan, dan hal yang lebih baik dia minta dengan mengorbankan lengannya sendiri. Dia ingin kamu berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pegang wajahnya dengan kedua tangan dan cium keningnya. Atau tarik dia ke dada Anda dan tahan saja di sana. Tidak ada nasihat, tidak ada komentar, hanya kehadiran fisik Anda yang menyampaikan sesuatu yang selalu gagal diungkapkan oleh kata-kata, "Aku di sini, aku teguh. Kalian boleh goyah sejenak, karena aku tidak akan pergi kemanapun." Ahli saraf, Dr. Tiffany Field, yang mendirikan Touch Research Institute di Universitas Miami, telah menerbitkan lebih dari 100 studi yang membuktikan bahwa sentuhan fisik mengurangi kadar kortisol hingga 31% dalam hitungan menit. Namun, ada satu hal yang tidak tercakup oleh data tersebut. Bobot emosional dari sentuhan yang tidak diminta dari seseorang yang Anda percayai. Itu bukan sekadar penghilang stres, itu adalah keamanan yang diwujudkan secara fisik. Dia tidak akan meminta ini, karena meminta kenyamanan terasa, seperti mengakui kelemahan. Sebagian besar perempuan telah dikondisikan untuk menangani segala sesuatu sendiri. Meminta untuk digendong terasa, seperti mengajukan pengaduan resmi terhadap kemerdekaannya sendiri. Jadi dia terpuruk sendirian dan diam-diam merasa kesal karena kamu tidak menyadarinya. Anda tidak perlu membaca pikirannya. Anda perlu membaca gerak bahunya. Jika mereka tegang, jika dia menjadi pendiam, jika dia sedang memainkan ponselnya, tetapi jelas tidak menyerap apapun, itulah sinyal yang Anda butuhkan. Jangan tanya apa yang salah. Cukup dekati dia dan jadilah pengganggu yang sangat dibutuhkan sistem sarafnya. Poin ke-6, sebut namanya saat momen intim. Dan bukan hanya saat momen-momen itu saja. Berikut naskah Anda yang telah diparafrasekan secara ringan. Urutan kata sedikit disesuaikan, namun gaya, panjang, dan nada tetap dipertahankan. Seorang wanita secara harfiah, di dalam pikirannya, akan menulis ulang seluruh kisah hubungan Anda. Dia akan berlatih pidato perpisahan, meratapi kepergianmu, dan secara mental melanjutkan hidup. Semua ini terjadi karena kamu gagal melakukan sesuatu yang sangat dia inginkan, tetapi dia menolak untuk memintanya. Dan bagian terburuknya, Anda sama sekali tidak akan tahu bahwa itu pernah terjadi sampai sekarang. Karena saya akan menceritakan semuanya kepada Anda, izinkan saya memulai dengan sebuah pengakuan. Saya hampir tidak membuat video ini, dan bukan karena topiknya tidak nyaman. Percayalah, aku sama sekali tidak malu. Namun karena apa yang akan saya bagikan melanggar kode etik tak tertulis yang telah dilindungi perempuan secara diam-diam selama beberapa generasi. Para peneliti di Universitas Texas melakukan studi selama bertahun-tahun tentang kesenjangan komunikasi dalam hubungan romantis. Dan mereka menemukan sesuatu yang seharusnya benar-benar membuat khawatir setiap pria yang menonton ini.
72% wanita mengaku menginginkan perilaku spesifik dari pasangan mereka yang belum pernah mereka minta secara verbal sebelumnya. Bukan karena mereka lupa, bukan karena itu tidak penting, tetapi karena mereka percaya bahwa keharusan bertanya akan menghilangkan makna dari perilaku tersebut sepenuhnya. Dia lebih memilih tidak mendapatkan apa yang diinginkannya daripada harus menjelaskannya kepada Anda. Itu bukan keras kepala. Itu bukan kekurangan. Itu adalah bawaan lahir. Dan jika Anda tidak memahami cara kerja tersebut, Anda akan terus kehilangan wanita yang benar-benar mencintai Anda, dan Anda tidak akan pernah mengerti mengapa mereka pergi. Nah, saya memberi judul video ini jorok, bukan tanpa alasan, tapi mungkin bukan alasan yang Anda pikirkan. Beberapa di antaranya melibatkan keintiman fisik, tentu. Namun sebagian besar dari mereka kotor dengan cara yang berbeda. Itulah pikiran-pikiran yang ia pendam karena masyarakat mengatakan kepadanya bahwa menginginkan hal-hal itu membuatnya menjadi berlebihan, terlalu bergantung, terlalu tradisional, terlalu intens. Jadi dia menyimpannya dalam brankas mental, menguncinya, menelan kuncinya, dan berdoa agar entah bagaimana kamu bisa memahaminya. Nah, hari ini adalah hari kamu akan mengetahuinya. Dan saya peringatkan, nomor 3 dalam daftar ini adalah hal yang paling sering merusak hubungan secara diam-diam, tak terlihat, tanpa satupun argumen. Ada sesuatu yang terasa seperti sengatan listrik secara neurologis saat mendengar namamu sendiri disebut oleh seseorang yang kamu sukai. Sebuah studi dari jurnal Brain Research menemukan bahwa mendengar nama sendiri mengaktifkan wilayah spesifik di belahan otak kiri yang terkait dengan representasi diri dan pemrosesan identitas. Nama Anda adalah satu-satunya kata dalam bahasa apapun yang dianggap otak Anda sebagai milik Anda sepenuhnya. Sekarang, terapkan hal itu pada keintiman. Bukan hanya keintiman fisik saja, ya, itu benar-benar penting, namun juga momen-momen tenang, ketika kalian memasak bersama dan dia menyebut namamu sebelum memintamu untuk memberikan garam kepadanya. Saat kamu berjalan di depannya dan dia memanggil namamu hanya untuk membuatmu menoleh, agar dia bisa melihatmu. Ketika dia bercerita kepada teman-temannya dan berkata, lalu Sarah menoleh kepadaku. Dan fakta bahwa dia ada dalam narasinya dengan menyebut namanya bukan sebagai pacarku atau dia, tetapi sebagai dia. Kebanyakan pria menggunakan panggilan sayang secara otomatis. Bab, baby, hun. Itu terasa hangat dan akrab, tetapi juga umum. Setiap wanita yang pernah ia kencani mungkin pernah menjadi wanita cantik di suatu waktu. Namun, namanya itu sepenuhnya miliknya. Dan ketika Anda menggunakannya di saat yang intens, pengakuan yang dibisikkan, argumen panas di mana Anda berhenti dan menyebut nama aslinya, momen kedekatan di mana namanya adalah satu-satunya kata yang dapat Anda ucapkan, itu menciptakan respons yang tidak dapat ditiru oleh panggilan sayang. Dia tidak akan pernah meminta Anda untuk lebih sering menggunakan namanya, karena itu akan membuatnya terasa dibuat-buat. Kekuatannya terletak pada perasaan, naluriah, seolah-olah Anda begitu terpikat oleh dia secara khusus, sehingga namanya adalah kata yang secara otomatis terlintas di benak Anda. Poin kelima, tangani perhatian pria lain terhadapnya dengan sikap tenang dan dominan, bukan dengan kecemburuan yang reaktif. Yang ini agak pedas, dan saya tahu ini akan memicu perdebatan. Jadi izinkan saya menjelaskannya dengan tepat. Dia tidak ingin kamu memulai pertengkaran atau membuat keributan. Itu tidak menarik, itu malah menjadi beban. Namun dia juga tidak ingin kamu sama sekali tidak terganggu. Jika pria lain jelas-jelas menggoda dia dan Anda hanya duduk di sana sambil menyesap minuman Anda tanpa reaksi apapun, dia akan menyadari hal itu. Dan apa yang dia sadari bukanlah, wow, dia sangat percaya diri. Yang ia pahami adalah dia tidak cukup peduli untuk menanggapi.
Titik idealnya adalah kepemilikan yang tenang dan terukur. Anda berjalan mendekat, meletakkan tangan Anda di punggung bawahnya. Anda menatap mata pria lain itu dengan kepercayaan diri yang sepenuhnya rileks, yang mengatakan, "Saya tahu persis apa yang Anda lakukan, dan saya sama sekali tidak merasa terancam. Tetapi dia bersama saya, dan kami berdua tahu itu." Mungkin Anda mengulurkan jabat tangan. Mungkin Anda memperkenalkan diri. Atau mungkin Anda hanya mengalihkan percakapan dengan senyum santai yang menunjukkan kendali penuh atas situasi tersebut. Psikolog evolusioner Dr. David Buss menemukan bahwa wanita secara konsisten menilai perilaku menjaga pasangan secara proporsional sebagai hal yang menarik. Kata kuncinya adalah proporsional. Terlalu banyak dan dia merasa terkendali. Terlalu sedikit dan dia merasa tidak dihargai. Namun, jalan tengah itu, di mana Anda mengakui situasi tanpa terganggu olehnya, sangat menarik, baik secara sadar maupun bawah sadar. Bagian yang menjijikkan, dia bahkan mungkin sedikit menikmati momen itu. Bukan karena dia ingin membuatmu cemburu, tetapi karena responsmu memberitahunya segalanya tentang kepercayaan dirimu, komitmenmu, dan kesediaanmu untuk memilikinya tanpa mengurungnya. Perbedaan itu, mengklaim versus mengurung, adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan kebanyakan pria. Nomor 4, ambil sebagian bebannya tanpa mengumumkannya. Inilah pembunuh diam-diam daya tarik wanita, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Survei Stress in America tahun 2023 dari American Psychological Association menemukan bahwa perempuan melaporkan tingkat stres kronis yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki di setiap kategori yang diukur: pekerjaan, keluarga, pengelolaan rumah tangga, beban emosional, logistik, dan penjadwalan. Dia menjalankan sistem manajemen proyek tak terlihat di dalam pikirannya sepanjang waktu, dan sebagian besar hal itu sama sekali tidak disadari. Dia ingin Anda mengidentifikasi satu hal dalam daftar periksa mentalnya tanpa dia harus mendelegasikannya dan menanganinya dengan tenang, sepenuhnya tanpa mengharapkan sambutan meriah. Mobilnya perlu ganti oli. Sudah selesai. Dia menyebutkan keran dapur bocor. Sudah diperbaiki saat dia sampai di rumah. Dia khawatir soal belanjaan. Kulkas sudah penuh, bukan karena dia minta, tapi karena kamu memperhatikan dan bertindak. Peneliti Eve Rodsky menyebut ini sebagai kerja kognitif dalam bukunya Fair Play. Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam sebagian besar hubungan heteroseksual, wanita memikul sekitar 70% dari beban kerja tak terlihat ini. Dan kelelahan itu bukan berasal dari tugas-tugas itu sendiri, melainkan dari menjadi satu-satunya orang yang ingat bahwa tugas-tugas itu ada. Ketika seorang pria secara proaktif menangani sesuatu tanpa perlu disuruh, hal itu menciptakan gelombang kelegaan dan daya tarik yang hampir memalukan kekuatannya. Dia merasa benar-benar diperhatikan, bukan karena tugasnya sulit, tetapi karena perhatian itu jarang didapatkan. Dia tidak akan pernah meminta Anda melakukan ini, karena meminta Anda untuk mengurangi bebannya justru, ironisnya, menambah bebannya juga. Saat dia harus mengidentifikasi tugas, menjelaskannya, dan menindaklanjuti apakah Anda telah melakukannya, dia telah melakukan lebih banyak pekerjaan daripada jika dia menanganinya sendiri. Keajaiban terletak pada inisiatifnya. Keajaiban terletak pada saat dia pulang dan menyadari bahwa sesuatu sudah selesai. Dan dia tidak perlu memikirkannya sedetik pun. Pria yang menguasai hal ini menjadi sosok yang membuat ketagihan, karena di dunia di mana wanita harus mengatur segalanya, pria yang mengatur sesuatu untuk dirinya menjadi satu-satunya tempat di mana dia benar-benar bisa beristirahat. Nomor 3, ini adalah pembunuh hubungan yang sudah saya peringatkan. Dia ingin kamu mengejarnya lagi setelah kamu sudah memilikinya. Itu saja. Semuanya sudah selesai, dan sungguh mengejutkan
Betapa banyak pria yang benar-benar meninggalkan hal ini begitu hubungan menjadi resmi. Selama masa pacaran, kamu sungguh luar biasa. Kamu yang mengirim pesan duluan, kamu merencanakan kencan. Kamu memujinya tanpa diminta. Setiap interaksi terasa seperti Anda secara aktif memilihnya, seolah-olah berada bersamanya adalah sebuah hak istimewa yang tidak Anda anggap remeh. Lalu kamu merasa nyaman. Dan kenyamanan itu memang luar biasa, tetapi di suatu titik antara kenyamanan dan rasa puas diri, Anda berhenti melakukan hal-hal yang membuatnya jatuh cinta pada Anda. Bukan karena kamu berhenti peduli, tetapi karena kamu berasumsi pekerjaan itu sudah selesai. Dr. John Gottman, yang penelitiannya telah memprediksi perceraian dengan akurasi, lebih dari 90% mengidentifikasi hal ini sebagai erosi dari kecenderungan untuk berpaling. Data yang ia kumpulkan menunjukkan bahwa pasangan yang akhirnya berpisah hanya memiliki tingkat kembali bersama sebesar 33%, sedangkan pasangan yang tetap bersama mempertahankan tingkat tersebut di atas 80%. Dia tidak membutuhkan tindakan romantis yang berlebihan setiap minggu. Dia membutuhkan bukti-bukti yang konsisten dan tak terbantahkan bahwa Anda akan memilihnya lagi hari ini. Artinya, jika kamu bertemu dengannya untuk pertama kalinya siang ini, kamu tetap akan mengejarnya. Bahwa dia belum menjadi sekadar perabot dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah mengungkapkan hal ini secara verbal, karena mengatakan, "Aku butuh kamu untuk mengejarku lagi." Terasa putus asa. Jadi, sebagai gantinya, dia menjadi diam. Dia menarik diri. Dia mulai berinvestasi lebih sedikit, karena Anda berinvestasi lebih sedikit terlebih dahulu. Dan pada saat percakapan itu terjadi, jika memang terjadi, jarak tersebut telah mengeras menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diubah. Sebuah pesan singkat acak di hari Selasa yang berbunyi, "Aku baru saja memikirkanmu dan harus memberitahumu." Hanya membutuhkan 4 detik untuk dikirim dan dapat mempertahankan hubungan emosional selama berminggu-minggu. Malam kencan yang direncanakan, bukan karena dia yang mengajak, tetapi karena Anda menolak untuk berhenti menjadi pria yang merencanakan segala sesuatu. Menyampaikan lebih dari 1000 ucapan, "Aku mencintaimu," secara otomatis. Para pria yang terus mengejar pasangan mereka, bahkan setelah pengejaran berakhir, adalah pria yang pasangannya tidak pernah berhenti mencintai mereka. Para pria yang berhenti, mereka menjadi teman sekamar, perlahan, tanpa rasa sakit. Dan kemudian, tiba-tiba semuanya terjadi sekaligus. Nomor 2, ungkapkan secara verbal keinginan Anda padanya, khususnya dia. Sebagian besar pria berpikir wanita ingin mendengar bahwa mereka cantik, dan memang benar. Tetapi kamu cantik adalah standar minimum. Itu setara dengan memberi tip 15%. Sudah diduga dan tidak meninggalkan kesan. Yang sebenarnya dia inginkan, yang membuatnya mengulang kata-katamu pada pukul 2.00 pagi, adalah kekhususan. Bukan kamu cantik, tetapi cara kamu memiringkan kepala saat memikirkan sesuatu yang serius membuatku sulit berkonsentrasi. Bukan aku tertarik padamu, tetapi aku memperhatikanmu berjalan melintasi ruangan di pesta itu, dan aku lupa bahwa aku sedang mengobrol dengan seseorang. Bukan kamu terlihat cantik, tetapi gaya rambutmu hari ini. Aku jadi terganggu sejak pagi, dan itu mulai menjadi masalah. Unsur kotor di sini adalah intensitas. Dia ingin merasa bahwa ketertarikanmu padanya sedikit sulit dikendalikan. Bukan dengan cara mengancam, melainkan dengan cara yang menyampaikan, "Anda telah mengganggu kemampuan saya untuk berfungsi normal, dan saya sama sekali tidak menyesalinya." Kualitas yang jujur dan hampir seperti pengakuan, di mana Anda tidak memberikan pujian tetapi mengakui suatu kondisi. Itulah yang membuat wanita merasa benar-benar diinginkan.
Dia tidak akan pernah meminta ini, karena Anda tidak bisa meminta obsesi. Obsesi harus muncul dari perasaan kewalahan yang autentik. Dan hal yang indah adalah, jika Anda benar-benar merasakannya, yang perlu Anda lakukan hanyalah berhenti menyensor diri sendiri. Pikiran-pikiran itu sudah ada. Anda hanya tidak mengucapkannya dengan lantang. Mulailah mengucapkannya dengan lantang. Pertama, pindahkan dia secara fisik. Saya menyimpan ini untuk yang terakhir, karena ini adalah hal yang paling cepat membuat wanita kehilangan ketenangan, dan ini adalah hal yang paling membuat pria ragu untuk melakukannya. Dia ingin Anda membimbingnya secara fisik, memindahkannya, memposisikannya kembali dengan percaya diri dan tanpa bertanya terlebih dahulu. Tangannya berada di pinggangnya, mengarahkannya ke sisi lain trotoar, agar dia tidak berjalan di samping lalu lintas. Jari-jarimu bertautan dengan jarinya, menariknya ke arah yang berbeda, karena kau melihat sesuatu yang ingin kau tunjukkan padanya. Telapak tangan menempel di punggung bawahnya, menuntunnya melewati ambang pintu. Tangan di pahanya di bawah meja, bukan meraba, bukan melakukan tindakan, hanya hadir. Berdiri di belakangnya, kedua tangan di pinggangnya, perlahan memutar tubuhnya ke arah sesuatu. Sebuah studi yang diterbitkan di Evolutionary Behavioral Sciences menemukan bahwa wanita menilai ketegasan fisik yang didefinisikan sebagai bimbingan fisik yang percaya diri dan tidak agresif sebagai salah satu dari 5 indikator utama pasangan yang diinginkan. Perilaku ini secara bersamaan mengaktifkan asosiasi dengan perlindungan, ketegasan, dan kepercayaan diri fisik. Psikologi di balik ini bersifat mendasar. Gerakan fisik mengkomunikasikan bahwa Anda hadir dalam tubuh Anda, nyaman dengan kekuatan Anda, dan cukup percaya diri untuk menempati ruang dan untuk menyertakan dia dalam ruang tersebut. Alasan mengapa ini menjadi nomor 1 adalah karena ia beroperasi sepenuhnya di luar bahasa. Kamu tidak bisa memalsukan ini dengan kata-kata. Kamu tidak bisa mengirimkannya lewat pesan teks. Hal itu hanya ada dalam waktu nyata, dalam energi kedekatan fisik dan kepercayaan diri untuk mengurangi jarak itu tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan pernah berkata, "Aku berharap kau saja yang mengambilku dan memindahkanku ke tempat yang kau inginkan." Namun setiap kali tanganmu menyentuh pinggangnya dan mengarahkannya, setiap kali kau menariknya lebih dekat tanpa penjelasan, kau menjadi pria yang ia bandingkan dengan setiap karakter fiksi dan setiap fantasi yang berlalu. Dan tak satu pun dari mereka menang karena mereka tidak nyata. Dan kau berdiri tepat di sana dengan tanganmu di punggungnya, membuktikan bahwa kenyataan itu lebih baik. Jadi sekarang Anda sudah memilikinya. 7 hal yang diam-diam diinginkan wanita dan dengan keras kepala menolak untuk mengungkapkannya sejak awal sejarah percintaan yang tercatat. Fakta bahwa Anda menonton video ini sampai selesai menunjukkan bahwa Anda bukanlah tipe pria yang menganggap dirinya sudah tahu segalanya. Kamu tipe orang yang benar-benar ingin mengerti. Kualitas itu saja sudah membuatmu lebih unggul dari 90% pria yang pernah dia temui. Namun, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hal yang tidak penting. Saya membuat video ini bukan agar Anda bisa menyimpan ini sebagai fakta menarik. Saya membuatnya agar Anda bisa menggunakannya malam ini, besok, di saat tenang berikutnya, ketika Anda harus memilih antara bermain aman dan melakukan sesuatu yang benar-benar membuatnya merasakan sesuatu. Pilih opsi kedua setiap saat. Nah, berikut ini sesuatu yang menghubungkan semuanya dengan cara yang mungkin benar-benar mengubah interaksi Anda selanjutnya dengannya. Sembari kau duduk di sini mempelajari apa yang diam-diam dia inginkan, ada realitas yang sama sekali berbeda yang terjadi di pihaknya yang mungkin tidak kau sadari. Dia telah menonton YouTube. Dia telah mengevaluasi, menghitung, dan dalam banyak kasus, dia sudah membuat keputusan tentangmu.
Keputusan sudah keluar dan dia tidak akan membagikannya. Video yang muncul di layar Anda saat ini berjudul 4 tanda jelas dia sudah memilih Anda, tapi tidak memberitahu Anda. Dan jika Anda tidak menontonnya selanjutnya, semua yang baru saja Anda pelajari hanya menjadi setengah dari persamaan. Mengetahui apa yang dia inginkan itu penting, tetapi mengenali saat dia sudah memutuskan bahwa kaulah orangnya. Itulah perbedaan antara orang yang berusaha dan orang yang sudah menang tanpa menyadarinya. Ini dia. Tonton sekarang juga. Sampai jumpa di sisi lain.